Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Walaupun ibadah kita lewat live streaming, saya percaya tidak mengurangi rasa syukur kita untuk datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita rindu kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah rohmu Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Glory to glory bagi Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Benar Tuhan, kami adalah milik-Mu. Untuk itu kami hidup oleh karena Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama umat-Mu meninggikan Engkau di tempat ini. Karena Engkau layak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita. Dia layak menerima segala pujian. Glory to glory bagimu Tuhan. Yes. Sukacita di setiap langkahku, tanganmu yang menjagaku, kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu padaku, pengikutmu. Ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Bersukacita, yo. Bersukacita di setiap langkahku, dua tanganmu yang menjagaku, kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan, amin Bapa, yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Hey, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah yang menjadi bekal dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya pada
setia memulihkanku hidupku, memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati firman Tuhan, selamat beribadah pada minggu yang kedua bulan Agustus 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti dan menikmati firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat kesempatan Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini dapat beribadah di hadapan Tuhan secara virtual. Kami bersyukur bahwa sekalipun kami harus beribadah masing-masing di rumah kami, tapi kami percaya bahwa kuasa ibadah itu kami alami. Kami mengalami kasih Tuhan, kami mengalami kuasa kehadiran Tuhan, dan kami mengalami kebenaran Tuhan menjamah hidup kami, sehingga kami bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan dewasa menjalankan tugas tanggung jawab kami. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami semua, biarlah Roh-Mu bekerja, memberi kami pemahaman, agar kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu dan menjadi remah bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah tidak ada matinya. Masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu, bahwa air kehidupan itu mengalir dari kehidupan saudara, dari dalam roh saudara yang telah diciptakan baru. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen dalam standar yang benar, seperti firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya, seperti yang dikatakan kitab suci, maka dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Orang-orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang mengalirkan. Kenapa? Karena Yohanes 4 ayat 14, Yesus berbicara, kita telah belajar beberapa minggu lalu, bagaimana Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, bahwa ketika Yesus memberikan mata air, maka di dalam dirinya perempuan ini akan ada mata air kehidupan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 4:14, tetapi orang yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya, sebab air yang akan kuberikan itu menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup yang sejati dan kekal. Bahwa mata air inilah yang membawanya kepada kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kualitas Kristen saudara adalah kualitas seperti yang dirancang oleh Tuhan, baik yang disampaikan oleh firman Tuhan minggu lalu, maka apa yang terjadi saudara? Saudara tidak ada matinya. Ada kehidupan di dalam diri saudara. Ada mata air di dalam diri saudara. Ada sumber kehidupan di dalam diri saudara, yaitu roh kehidupan yang mengerjakan keselamatan di dalam diri saudara, yang menuntun saudara kepada seluruh rancangan dan kehendak Tuhan, dari bumi sampai di sorga, dari sekarang sampai ke dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar 3 hal, 3 prinsip, 3 kebenaran yang akan membawa kita kepada pemahaman bahwa benar
kita adalah orang Kristen atau murid Kristus yang sejati, yang tidak ada matinya. Dalam Perjanjian Lama, kita memahami tentang Bait Allah. Bait Allah di dalam Perjanjian Lama adalah simbol kehadiran Allah di antara manusia, terlebih khusus umatnya. Melalui Bait Allah, Allah berfirman, kita tahu Bait Allah itu adalah tempat di mana menjadi pusat kehidupan, bukan hanya kehidupan beragama daripada umat Tuhan pada waktu itu, tetapi pusat kehidupan. Seluruh kehidupan orang-orang Israel dipusatkan kepada Bait Allah, di mana Bait Allah itu terdiri dari 3 bagian: ruang halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Mari coba kita mempelajari sebenarnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Ketika kita mengalami kelahiran baru, Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan sejak saat itu, kita menjadi tempat kediaman daripada Roh Allah. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kita telah belajar sebelumnya bahwa itulah harta terpendam. Itulah harta yang mulia. Itulah kebenaran yang hakiki yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita. Dan itu semua terjadi bukan karena kemampuan dan kekuatan kita atau kebaikan kita atau kelayakan kita. Semua itu adalah anugerah Allah lewat pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita bisa beriman atau mengimani kebenaran ini dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara lahir baru, saudara mengalami apa yang disebut kehidupan Kristus. Dan itu terus bertumbuh di dalam hidup saudara, sampai saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam diri saudara. Kepenuhan Roh Kudus ini membawa saudara untuk memancarkan aliran-aliran air kehidupan itu kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, apakah saudara tidak tahu bahwa kamu adalah Bait Allah? Berarti saudara adalah tempat kediaman Allah. Tidak mungkin Allah mau tinggal dalam rumah atau dalam tubuh saudara, dalam roh saudara, kalau belum mengalami apa yang disebut transformasi, belum mengalami apa yang disebut kelahiran baru, belum mengalami apa yang disebut ciptaan baru. Ketika saudara mengalami ciptaan baru, maka Allah berkenan tinggal di dalam saudara. Efesus 2 juga ayat 22, Rasul Paulus berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi saudara adalah tempat kediaman Roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kehadiran kehidupan Kristus itulah yang akan mengalir. Kehidupan Kristus di dalam diri saudara, di dalam roh saudara akan mengalir, ya, dan membawa saudara kepada kehidupan yang sejati sampai ke dalam kekekalan. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, saya akan membawa pemahaman saudara untuk mengerti satu sisi daripada nubuatan Yehezkiel dalam Yehezkiel 47. Mari kita baca Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang harus saudara paham dalam prinsip ini, prinsip kekristenan tidak ada matinya, adalah Anda dilahirkan baru menjadi Bait Allah. Kalau saudara pelajari Yehezkiel 47 ayat 1, Yehezkiel diberikan sebuah penglihatan tentang seorang malaikat, seorang pria yang menuntun dia ke bait suci, dan dia melihat
bahwa dari bait suci mengalir air, mengalir dari pintu bait suci keluar. Kita telah belajar bahwa saudara adalah bait suci, tempat kediaman Allah. Jadi dari dalam saudara akan mengalir air kehidupan. Seharusnya seperti itu. Kebenarannya seperti itu. Jika Anda adalah bait Allah, dari dalam diri saudara pasti akan mengalir kehidupan ilahi, kehidupan Kristus yang menjadi berkat bagi orang lain, orang-orang di sekitar kehidupan saudara. Jadi, pastikan bahwa saudara adalah bait Allah. Sudah pasti seperti itu jika saudara benar-benar telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Allah ada di dalam diri saudara, pasti saudara menjadi tempat kediaman Allah. Nah, prinsip yang kedua, setelah Anda dilahirkan baru menjadi bait Allah, maka hal yang kedua adalah jika Anda bait Allah, Anda akan mengalirkan air kehidupan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Anda punya kuasa untuk mengalirkan itu. Tidak bisa tidak. Kalau kekristenan saudara benar, saudara adalah Kristen sejati, murid yang sejati, maka saudara punya kuasa untuk mengalirkan kuasa air kehidupan itu di dalam diri saudara. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang punya kuasa untuk menjadi saksi daripada pengalaman pribadinya dengan Tuhan, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran ini kita harus memahami, kita patut memahami bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang spesial. Di dalam diri kita ada kehidupan yang tidak ada matinya. Bukti bahwa kita tidak ada matinya adalah kita mengalirkan kehidupan Kristus di dalam diri kita kepada orang lain. Kita menjadi saksi Kristus kepada orang. Mulai dari Yerusalem, yaitu keluarga kita, kepada sahabat kita, kenalan kita, dan bahkan sampai kepada orang-orang yang belum kita kenal sama sekali. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalirkan air kehidupan itu? Banyak orang berpikir bahwa mengalirkan air kehidupan atau bersaksi atau menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain itu adalah urusan pendeta. Saudara, itu adalah pemahaman yang keliru, sangat keliru. Karena dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari nanti, kita akan tahu bahwa panggilan kekristenan kita bukanlah untuk hidup bagi diri kita sendiri. Dalam kisah Nuh, sebelum dia masuk ke dalam bahtera, firman Tuhan datang kepadanya bahwa keselamatan bagi Nuh adalah juga keselamatan bagi seisi rumahnya. Tapi perhatikan, ada tugas yang diberikan kepada Nuh, yaitu mengumpulkan binatang-binatang dari seluruh jenis binatang, baik binatang melata, berkaki empat, burung-burung, ternak-ternak, unggas dan sebagainya, semua satu pasang. Bayangkan bagaimana kerja daripada Nuh pada waktu itu. Jadi kalau saudara sudah diselamatkan, ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tidak bisa tidak. Waktu Yesus sebelum naik ke sorga, dia juga mengajar murid-muridnya. Apa yang diajarkan kepada murid-muridnya? Mengajar murid-muridnya bagaimana bersaksi, bagaimana memuridkan, bagaimana menjalankan kehidupannya sebagai murid-murid Yesus. Seperti dia mengajar muridnya, begitu juga murid-muridnya wajib mengajar.
Seperti murid-murid diajar, begitulah juga mereka mengajar. Jadi prinsip sebagai bait Allah, prinsip mengalirkan kehidupan bukanlah semata-mata tugas dan tanggung jawab kelompok pendeta atau penginjil. Kita semua adalah orang-orang yang telah dipanggil menjadi murid Kristus, dipilih menjadi murid Kristus untuk juga pergi memuridkan seperti firman Tuhan minggu kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah perintah agung dari penguasa langit dan bumi. Saya sudah menjelaskan sebelumnya tentang kebenaran ini, bahwa kita dipanggil untuk memuridkan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Dan atas dasar itulah saudara dan saya diperintahkan, murid diperintahkan untuk menjadikan segala bangsa muridku. Murid Yesus maksudnya. Jadi kualitas pengikut Yesus bukanlah sekedar jadi pengikut, tetapi menjadi murid. Murid-murid Yesus, para rasul pada waktu itu dipanggil untuk memuridkan. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen saat ini, seharusnya saudara dan saya, kita semua sama-sama adalah murid Kristus. Kualitas kita adalah murid Kristus. Supaya kita juga menerima tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Karena itu adalah perintah daripada penguasa langit dan penguasa bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah berat menjadi orang Kristen? Sebenarnya tidak berat. Apa yang membuat berat? Karena saudara tidak pernah melakukannya. Kenapa berat? Karena paradigma saudara. Itulah yang menyebabkan saudara sulit untuk menceritakan tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, dimanapun saudara pergi, mulai dari Yerusalem, yaitu keluarga saudara, Yudea, sahabat kenalan saudara, dan sampai ke Samaria, orang-orang yang saudara kenal tetapi tidak dekat, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara memahami panggilan saudara, siapapun saudara, kalau saudara adalah orang Kristen, pengikut Yesus, murid Kristus, apapun profesi atau pekerjaan saudara, dimanapun saudara beraktivitas, di sekolah atau di kampus, sebenarnya saudara adalah murid Kristus, utusan Kristus di tempat tersebut. Saudara dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di lingkungan sekolah, kampus, lingkungan kerja saudara. Karena semua itu diizinkan Tuhan untuk terjadi atas saudara, menjadi ladang pelayanan saudara, ruang lingkup pelayanan saudara, supaya saudara ada di sana mengalirkan air kehidupan. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, semakin jauh mengalir, semakin dalam. Bapak Ibu, kualitas rohani murid Kristus selalu diukur dari semakin jauhnya ia mengalir atau mengalirkan air hidup yang terpancar dari manusia rohnya. Semakin jauh ia memberi hidupnya untuk menjadi berkat, ia akan semakin tenggelam dalam kedalaman kualitas imannya. Jadi orang Kristen yang sejati itu semakin mengalir, semakin mengalami
kuasa Tuhan, semakin mengalami kelekatannya kepada Tuhan, semakin mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan. Dalam Yesaya 47 ayat 3 dikatakan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Itu 1000 hasta. Dari bait Allah itu air hanya sampai pergelangan kaki. Dalam ayat 4, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Jadi sudah sekitar 1000 meter. Sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Jadi sudah sekitar 1500 meter dari bait Allah. Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Bapak Ibu Saudara, semakin jauh mengalir, semakin dalam. Mengapa banyak orang Kristen yang hanya giat di dalam gedung gereja, hanya giat dalam seremoni-seremoni, ritual-ritual gereja, banyak yang suka sekali berbahasa roh di dalam gereja, apalagi kalau berdiri di mimbar, senang sekali dan sangat bangga berbahasa roh. Tapi apa buahnya? Apa hasilnya? Apa dampak daripada itu semua? Jangan hanya sampai di mulut saja, tetapi marilah ambil tanggung jawab saudara. Mulailah mengalir. Semakin saudara mengalir, semakin saudara menjadi berkat, maka saudara akan mengalami kedalaman rohani saudara. Saudara akan mengalami kedalaman kualitas rohani saudara dalam persekutuan dengan Tuhan. Semua yang melayani, aktif dan giat melayani, itu akan mengalami kekuatan-kekuatan spiritual, kekuatan-kekuatan ilahi dalam pelayanan. Sehingga ia semakin powerful, semakin dipakai Tuhan, semakin diurapi Tuhan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hamba Tuhan atau umat Tuhan yang seringkali melayani, seringkali bersaksi, seringkali menceritakan tentang Tuhan, seringkali mendoakan orang, apa yang terjadi? Orang itu akan semakin diurapi, semakin dipakai Tuhan, semakin cerdas, semakin mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena ia sering mengasah. Semakin ia jauh mengalir dari bait Allah, semakin mengalirkan air kehidupan dari rohnya, maka apa yang terjadi? Ia akan semakin dipakai oleh Tuhan. Kualitas kedalaman hubungan Anda dengan Tuhan ditentukan oleh kualitas kasih Anda kepadanya. Kita sudah membahas ini minggu kemarin. Dalam Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya bahwa semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mentaati Tuhan dengan cara pergi menjadi berkat, pergi bersaksi, pergi mendoakan, pergi memuridkan, pergi melayani, maka kita akan semakin cerdas, semakin dipakai Tuhan, semakin diurapi Tuhan. Dan kita lihat, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kuasa Tuhan semakin dicurahkan kepada setiap orang yang punya spirit melayani. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara?
Tidak heran kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang suka memberi tidak akan pernah kekurangan, malah berkelimpahan. Tapi orang yang memegang itu semakin kekurangan. Dalam situasi dunia yang terus dilanda oleh pandemi COVID-19, saatnya saudara hadir jadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi sahabat, bagi kenalan saudara. Ini sangat penting untuk membangun kualitas rohani saudara, kualitas hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Ayat 21 dari Yohanes 14 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara melakukan perintah Tuhan. Pergi. Pergi. Jangan hanya bersemangat di rumah sendiri. Jangan hanya bersemangat bagi diri saudara sendiri. Itu namanya kekristenan egois. Allah sendiri rela meninggalkan sorga, menjelma menjadi manusia. Itulah misi pertama. Berkorban. Bagaimana dengan saudara? Tinggalkanlah kenyamanan saudara. Tinggalkanlah rasa enak saudara. Tinggalkanlah semua keegoisan saudara. Dan pergilah seperti Yesus. Yesus telah datang menjelma menjadi manusia, menjadi hamba. Ia pergi memberitakan Injil kepada setiap orang. Kalau saudara adalah murid Kristus, pergilah sama seperti Yesus telah pergi ke dalam dunia ini. Begitu juga saudara diutus untuk pergi ke dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa kualitas saudara? Kalau hubungan saudara dengan Tuhan itu dekat, saudara sendiri yang akan menikmati. Kalau kita baca Mazmur 91 ayat 14 dan 15, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat saudara dibentengi, dilindungi, dipagari? Seperti dalam Yohanes 14 tadi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara rindu dilawat oleh Tuhan. Saudara rindu didengar doa saudara oleh Tuhan. Saudara rindu diluputkan dari malapetaka, dari segala kejahatan. Tetapi apakah saudara melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mentaati Dia dalam hidup saudara? Kalau kita baca ayat terakhir, bagian terakhir dari ayat 14, sebab ia mengenal namaku. Kata ini dalam Alkitab selalu berbicara tentang ginosko, atau hubungan pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Hubungan timbal balik, layaknya hubungan melekat, selayaknya suami dan istri. Hubungan yang saling menikmati. Apakah hubungan saudara dengan Tuhan dinikmati oleh Tuhan? Seperti saudara juga telah menikmati kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, teristimewa, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan-perbuatan saudara. Jadi saudara, mari kita ambil keputusan mengalir, dan terus mengalir. Ayat 15 dari Mazmur 91 katakan, hak istimewa kasih Tuhan dinyatakan kepada saudara ketika saudara mengalir adalah, melekat kepada Tuhan adalah, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Inilah kemuliaan, hasil
daripada kehidupan saudara yang melekat kepada Tuhan, kehidupan saudara yang mengalirkan hubungan pribadi saudara kepada orang-orang di sekitar saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, dunia sedang menantikan saudara dan saya. Dunia sedang meradang karena situasi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Kejahatan semakin merajalela, pandemi semakin jelas, semakin nyata. Kejahatan semakin banyak, kualitas kejahatan semakin banyak, variasi kejahatan semakin banyak, dan juga bencana-bencana terus terjadi di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara telah hadir mulai dari Yerusalem saudara, Samaria saudara, Yudea saudara, Samaria saudara? Jangan bicara ujung bumi. Mulailah dari yang terdekat. Keluarga saudara, teman sahabat kenalan saudara, dan kenalan atau sahabat dari kenalan saudara. Tuhan memanggil saudara untuk mengasihi mereka. Jadi, saya menyimpulkan bahwa Anda dilahirkan menjadi manusia baru, supaya saudara menjadi bait Allah. Bait Allah yang mengalirkan air kehidupan kepada semua orang. Dan semakin jauh saudara mengalir, semakin saudara menjadi berkat, maka semakin dalam hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, semakin dalam kualitas kasih saudara, semakin dalam kualitas ketaatan saudara, semakin dalam kualitas pengenalan saudara kepada Tuhan, dan akhirnya saudara akan semakin menikmati semua yang dirancang Tuhan dalam hidup saudara. Anda diciptakan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan ini. Seperti Efesus 2 ayat 10 katakan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada saat ini buat firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini membawa kami untuk memahami bahwa ketika kami melekat kepada Tuhan, ketika kami memiliki kehidupan baru di dalam Kristus, kami memiliki benih Allah di dalam diri kami. Hidup kami di dalam Kristus tidak ada matinya. Karena di dalam diri kami ada mata air kehidupan. Mata air kehidupan ini bukan untuk diri kami sendiri. Kami adalah bait Allah yang akan mengalirkan air kehidupan ini kepada semua orang. Mulai dari orang terdekat kepada kami, sampai kepada orang yang lain di luar sana. Tuhan, kami berdoa, tuntun kami dengan kuasa-Mu untuk mengambil keputusan ini, mentaati perintah agung dari penguasa agung kami, penguasa langit dan bumi. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, apapun, siapapun kami, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami mengambil tanggung jawab kami, menjadikan semua aktivitas hidup kami sehari-hari sebagai ladang pelayanan kami, ladang untuk kami mengalirkan air kehidupan kepada semua orang. Biar semua orang di sekitar kehidupan kami dapat mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami percaya di dalam Kristus kami bisa. Karena Kristus kami bisa. Oleh kuasa Roh Kudus kami bisa. Terpujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kami kuasa dan keberanian dan hikmat bijaksana untuk menjalankan semua ini sampai pada kedatangan Tuhan kali kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya minta semua kepala keluarga membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat
Hosti di tangan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan aku. Siapa makan tubuhku yang berhidup kekal dalam dirinya, karena tubuhku benar-benar makanan. Tak katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur dan percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus, dipecah-pecahkan karena saya, supaya saya diselamatkan dari kutuk dosa dan maut. Sekarang saya percaya bahwa tubuhku yang telah ditebus, jiwaku, rohku yang telah ditebus, menjadi milik Tuhan. Tubuhku bukan milikku lagi, tetapi Kristus. Kristus hidup di dalam tubuhku, menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Dan aku percaya dari dalam hatiku akan mengalir air kehidupan melalui aktivitas hidupku sehari-hari. Aku percaya aku hamba kebenaran, perkakas kebenaran, alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Aku percaya terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari saudara kita angkat cawan masing-masing. Selanjutnya Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku, ia memperoleh hidup kekal dalam dirinya, karena darahku benar-benar minuman. Katakan, saya bersyukur dan percaya bahwa ini darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib, membebaskan saya dari segala kutuk dosa dan maut. Oleh darah anak domba Allah, darah perjanjian baru, seluruh dosa dan kejahatan saya telah dihapus sekali untuk selama-lamanya. Aku percaya di dalam Kristus aku dibenarkan, dilayakkan, dikuduskan, menjadi milik Tuhan, dan mengalami waris kerajaan sorga. Mengalami perjanjian Allah atas Abraham, Ishak, Yakub, dan namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, aku terima darah anak domba Allah, bersekutu dengan tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang membutuhkan pertolongan, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Aku berdoa buat setiap kekasih yang butuh pertolongan saat ini. Ulurkan tangan kasih-Mu kepada setiap mereka. Yang lemah dalam nama Yesus kuatkan. Yang sakit, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan. Yang mengalami persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, lawatlah setiap umat-Mu dengan tangan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa persekutuan dalam tubuh dan darah-Mu memiliki dampak yang luar biasa atas hidup kami. Kami dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dikuatkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan diberi sukacita damai sejahtera oleh Tuhan untuk hidup jadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Tuhan, ini doa syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara kita doakan kekasih kita yang berulang tahun, Bapak Volkes Maure, anak putri Angelika Kalo, Ibu Paulina Butu Tasik, anak Mikael Anugrah, Ibu Kori Mandang, Saudara Diki Agus Setiawan. Hamba berdoa
berkati kekasih-kekasih ini dalam usia yang Tuhan tambahkan. Biarlah tangan Tuhan selalu menopang mereka. Biarlah tuntunan Tuhan terjadi atas mereka di usia yang Tuhan tambahkan. Sehingga usia mereka bukan usia yang berlalu sia-sia, tetapi usia yang berarti bagi Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Aku berdoa, urapi mereka, pakai mereka menjadi murid Tuhan yang sejati, yang pergi untuk memuridkan. Begitu juga Tuhan, bagi keluarga yang minggu ini berulang tahun pernikahan, keluarga Nikolas Romba dan Ibu Meti Irawati dalam usia pernikahan 19 tahun pada 8 Agustus. Keluarga Elisa Salempang dan Ibu Herlina Potonan dalam usia pernikahan 30 tahun pada 8 Agustus. Juga Opa MS Pasanda dan Oma Maria Sangga dalam usia pernikahan 54 tahun. Juga Bapak Yuli Hardi dan Ibu Eva Wati dalam usia pernikahan 11 tahun pada 14 Agustus. Oh Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga ini. Turunlah berkat rahmat anugerah-Mu dari tempat maha tinggi atas rumah tangga ini. Tangan-Mu yang baik menopang mereka, selalu sehati, sepakat, berjalan, beriring dalam rancangan Tuhan. Kalau ada yang belum datang kepada Tuhan, bawalah mereka datang kepada kasih karunia Allah, memasuki bahtera kasih karunia Allah, agar mereka tidak binasa bersama dunia ini. Buatlah rumah tangga mereka bahagia, buatlah rumah tangga mereka sejahtera, buatlah rumah tangga mereka menikmati pemeliharaan Allah seumur hidup mereka. Biarlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang jadi berkat, jadi kesaksian bagi rumah tangga yang lain, khususnya bagi keluarga besar mereka. Terpujilah Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan menyertai rumah tangga ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami berdoa buat Presiden kami Jokowi. Berkat-Mu turun atasnya. Beri hikmat dan bijaksana, berikan kekuatan dan kewibawaan, supaya mampu menghadapi semua situasi di bangsa kami dengan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan menolongnya menghadapi situasi bangsa kami saat-saat sekarang ini. Terlebih COVID-19 yang masih terus merajalela. Tuhan tolong bangsa kami, lawati bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat melewati krisis ini dengan sebaik-baiknya. Berkati bangsa kami, supaya bangsa kami hidup dalam kesatuan, persatuan, dan juga hidup dalam kerukunan. Agar melalui kerukunan ini, bangsa kami dapat keluar dari krisis ini dengan selamat, sejahtera. Terpujilah Tuhan. Ini doa dan keyakinan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan menjawabnya. Haleluya. Amin. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia bersama
tanganmu di hadapan Tuhan. Turunlah berkat rahmat anugerah dari tempat maha tinggi atasmu, yakni dari Bapa Surgawi. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntun engkau ke air tenang dan membaringkan di rumput hijau. Bahkan Ia menjamin hak-hakmu di depan lawan sekalipun. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapa